Selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti pelatihan media sosial hari ini. Untuk materi bulan Maret ini kita lebih ke arah teknis sebenarnya. Jadi nanti kita akan coba praktek bareng setelah pelatihan ini. Oke, judulnya yang hari ini adalah From Gym Floor to Explore. Ini maksudnya adalah kegiatan teman-teman sebagai seorang personal trainer, sebagai seorang pelatih di studio gym yang juga sebagai membuat konten ya teman-teman. Jadi gimana caranya seorang personal trainer bisa membuatnya. Jadi apa sih fungsinya overlay? Itu adalah sebenarnya untuk memberikan penjelasan tambahan. Sudah saya lihat ke beberapa video teman-teman sudah melakukan overlay ini, good job. Jadi teman-teman udah tahu bagaimana caranya. Dan yang belum tahu, jadi overlay itu bisa menambahkan informasi tambahan atau informasi yang memperjelas apa yang ingin teman-teman sampaikan di video ini. Dan kemudian kalau di sini teman-teman juga bisa menambahkan logo workout-nya, bisa pada akhir video. Oke, jadi maksudnya di sini adalah saya mempraktekkan cara overlay-nya aja ya, menambahkan video atau menambahkan insert gambar untuk memperjelas konten teman-teman sekalian. Tapi di sini saya menambahkannya cuman logo workout, tapi caranya seperti ini. Perhatikan ya. Ataupun dengan cara yang akan saya lakukan seperti berikut ini. Jadi kita pilih menu overlay, kemudian add overlay, and then choose atau pilih gambar yang ingin teman-teman masukkan. Nah, seperti itu. Jadi caranya gampang banget ya. Dan untuk penambahan logo workout sendiri, bisa di akhir ataupun di tengah-tengah ataupun di sepanjang video seperti ini. Kalau saya lebih prefer untuk menambahkan logo workout di sepanjang video saya seperti ini. Karena apa? Kalau saya taruh di akhir, waktu atau durasi orang menonton itu akan jauh lebih panjang dengan melihat logo kita. Biasanya akan ke-skip dan kalau sudah terakhir ke logo itu akan ke-skip, jadi tidak sampai dapat satu views. Jadi orang-orang atau audiens menontonnya tidak sampai selesai. Tapi kalau saya tambahkan logo workout seperti ini di sini, itu aman. Jadi ketika video teman-teman sudah selesai, konten kita sudah selesai juga. Jadi tidak perlu ada waktu tambahan untuk hanya menonton logo workout saja. Seperti itu. Jadi kenapa saya pilihnya seperti ini, kita kecilkan, kita taruh posisinya di tempat yang tidak akan menarik perhatian, satu, karena ini logonya cukup jelas, tidak terlalu menarik perhatian, tapi ada di sana, kemudian tidak tertumpuk oleh username atau caption yang akan ditulis di pojok kiri bawah, nanti akan terlihat di sana. Jadi cukup kecil aja atau secukupnya aja di bagian kita taruh di bagian kanan. Bisa di atas, di atas juga boleh, di atas kanan, tapi saya prefer di sini karena saya akan menambahkan teksnya di atas. Jadi maksud saya di sini adalah kalau nanti teman-teman menambahkan overlay atau insert gambar tambahan untuk memperjelas konten teman-teman sekalian, itu pastikan jangan sampai tertumpuk atau tidak terlihat atau tidak terbaca dengan jelas. Jadi alangkah lebih baiknya jika teman-teman tahu nih posisi-posisinya nanti ketika sudah di-upload di Instagram itu mana-mana aja bagian yang free lah, maksudnya bagian-bagian yang kosong yang bisa diisi dengan overlay. Kalau tadi seperti Coach Febri itu yang kayak di atas, jangan sampai taruh ke bawah terus ketutupan caption sama username ya. Kita lanjut dulu. Kalau saya di sini mencatatkannya untuk logo workout aja ya. Jadi kalau teman-teman nanti bisa menambahkan insertnya berupa penjelasan gambar yang lebih bisa menjelaskan kontennya nanti. Bagian yang di lingkup tersebut. Oke, supaya tidak terlalu terlihat lebih menonjol, ini logonya akan saya sedikit mainkan transparansinya, opacity-nya. Jadi tidak terlalu terang. Transparan aja, ada di sana, bisa terbaca, bisa terlihat, tapi tidak terlalu mendominasi karena takutnya nanti orang-orang atau audiens terdistract sama tulisan ini yang lebih terang daripada tulisan yang akan saya tambahkan nanti. Oke, kurang lebih kita buat di 30 aja, cukup. Oke, cukup. Kemudian untuk teksnya akan saya tambahkan, teksnya yang akan saya tulis adalah ini bisa menjadi sebuah hook juga atau hal yang kita buat orang penasaran dan saya taruh di sepanjang video saya. Untuk tulisannya juga ini masih sangat rancu sama di belakangnya karena sama-sama warna putih. Biasanya akan saya rubah stylenya terlebih dahulu, font yang menurut saya sederhana aja, nggak usah yang terlalu aneh-aneh fontnya. Kalau untuk di konten-konten fitness seperti ini sebaiknya pakailah teks yang jelas dan tegas ya. Ini masih belum terlalu terlihat, kemudian kita rubah di stylenya, saya akan sedikit kasih outline, jadi lebih kontras dengan dinding di belakangnya, dan ini udah cukup seperti ini aja. Kita lihat.
Oke, jadi untuk penambahan teks juga diperhatikan teman-teman ya, seperti yang saya lakukan tadi. Sebisa mungkin tulisannya yang pertama harus jelas, penempatannya udah benar tadi ya, penempatannya tepat, jangan pindah-pindah, tulisannya harus jelas dan kontras dengan latar di belakangnya. Kan ada video kita tuh di belakangnya kalau ingin menambahkan teks, kalau bisa itu terbaca lah intinya. Jadi misalkan nanti tulisannya saya taruh di bawah atau mungkin teman-teman taruh di tengah-tengah, pastikan tulisannya itu terbaca. Entah teman-teman mainkan di stylenya atau di cara teman-teman up si tulisannya itu. Jadi bisa dikasih outline atau mungkin dikasih background tipis, jadi biar bisa tetap terbaca sambil audiens itu melihat video teman-teman. Jadi dimainkan di sana ya, dan penempatannya seperti tadi, cari lokasi yang free atau tepat atau bisa terbaca dengan jelas. Nah, oke, ada video yang nggak usah aja. Ini aja yang saya buang. Oke, kita ulangi lagi dan masih terlalu panjang. Ini saya utak-atik lagi videonya sampai lebih pendek lagi. Jadi cuma 5 detik aja karena memang tadi tujuan saya untuk bikin video ini adalah growth. Jadi penjelasannya atau edukasinya nanti di caption yang lebih panjang supaya ketika audiens melihat video saya ini cuma 5 detik, captionnya itu panjang banget, nanti saya tulis akan selanjutnya di bagian upload nanti. Dan itu bisa membuat teman-teman videonya teman-teman berulang sampai mungkin 5 sampai 6 kali karena videonya cuma 5 detik tapi penjelasannya panjang banget ketika audiens. Tapi pastikan antara video terus judul kemudian antara dengan captionnya itu harus nyambung dan harus menarik. Nah itu biasanya masih susah. Nah saya juga masih belajar tentang hal itu. Jadi gimana supaya teman-teman biasanya kan kalau memang seperti kita tahu orang-orang tuh malas baca ya, literasinya mungkin kurang misalnya masih kurang lah untuk mau membaca gitu, lebih sukanya lebih yang ke visual. Jadi gimana caranya teman-teman itu atau audiens itu mau membaca caption kita, tapi ini berulang lagi gitu. Jadi edukasinya saya taruh di caption. Itu pun saya juga masih belajar gimana caranya bikin caption yang menarik, bikin hook yang menarik, bikin video yang menarik supaya video kita ini bisa istilahnya kontennya nyampe, edukasinya nyampe, tapi juga bisa meningkatkan growth akun kita. Ya. Oke, ini saya skip aja. Nah, ini kita coba play dari sini, hasilnya seperti ini. Kita coba play. Oke, hanya seperti itu saja, sudah cukup. Jadi, jadi nggak bosan gitu orang lihat. Kalau misalkan ini saya bikin full video 1 menit 37 detik, pasti orang bosan ya ngelihatnya. Apalagi ini yang saya latih kebetulan usianya cukup sepuh, udah lansia, udah 60-an. Jadi mungkin memajang video sepanjang itu akan cukup membosankan. Jadi saya cukup ambil part-part yang menurut saya penting aja. Jadi sangat singkat sekali videonya. Teman-teman bisa melakukan cara seperti ini juga, atau teman-teman punya cara sesuai dengan persona masing-masing teman-teman atau sesuai dengan gaya teman-teman sekalian, itu boleh banget. Simple aja, nggak usah ribet ngeditnya. Seperti ini aja udah cukup ya. Oke, selesai. Sudah menambahkan overlay text, sudah menambahkan overlay insert logo. Mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan insert penjelasan dan lainnya ataupun menambahkan teks. Jadi seperti itu. Dan yang ini kita edit dulu sebentar, yang atas overlay-nya kita kurangi. Jadi semua selesai di titik yang sama. Hasilnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya masih menurut saya membosankan karena angle-nya ataupun angle kameranya tetap pada posisi yang sama. Oke, yang untuk saat ini kita edit lagi. Jadi kalau bisa saya ngomong tentang dinamis tadi. Kalau kita pakai tripod ya biasanya ya, kita pakai tripod pasti kameranya berdiri di satu titik yang sama ya. Kecuali kita mau agak lebih ribet lagi, mau pindah-pindah gitu, memang akan memakan atau menguras energi untuk video. Jadi kadang kita nggak lakukan itu, kita utak-atiknya di sini aja. Jadi gimana cara bikin videonya itu, kan saya berdirinya di belakang nih, maksudnya kameranya di belakang nih cuma satu titik aja. Nah gimana caranya membuat video itu lebih dinamis gerakannya melalui ini saya mainkan di zoom out atau zoom in-nya, atau teman-teman nanti bisa mainkan di transisinya ini. Kan banyak tuh transisi di Instagram, kayaknya Coach Ayu ini udah mencoba mempraktekkan transisi itu. Nah itu bisa juga, jadi nggak monoton ya. Jadi orang lihat kan kalau ini masih monoton sih menurut saya, jadi masih satu angle yang sama. Kita lihat lagi 2, 3, 4, 5. Oke, saya mau berubah sedikit, bisa di zoom ataupun di, nah seperti ini saya zoom sedikit jadi lebih ada movementnya. Nah ini juga akan saya lebih lihatkan, saya menunjukkan. Oke, jadi orang nggak bosan lihat video saya.
Boleh di zoom dikit-dikit. Oke, seperti ini. And that's it. Selesai. Sekian. Oke, jadi caranya gitu ya teman-temannya. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat videonya terlihat lebih dinamis, bisa dimainkan di transisinya, transisi tiap klipnya, atau bisa dimainkan di apa itu tadi namanya, zoom in, zoom out. Terus kalau saya juga saya mainkan di setiap klipnya tidak lebih dari 3 detik. Oke, next kita kembali lagi ke presentasi. Ada yang mau ditanyakan dulu dari sini, teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan. Coach. Boleh, silahkan, Coach. Coach, jadi kalau misalnya kita buat video, itu nggak apa-apa untuk ngebelakangin kamera, Coach? Apa sebaiknya kita lebih arah ke kamera, jadi wajah kita terlihat jelas kalau untuk menjelaskan ke klien gitu, dan di kamera? Boleh, Coach, Banyak. apa aja boleh kan. Jadi orang tuh macam-macam ya, maksudnya ada orang yang tidak ingin, mungkin kalau Coach Ayu pernah lihat ada coach yang tidak mau memperlihatkan wajahnya atau hanya kontennya benar-benar nggak ada dirinya sama sekali, itu banyak banget. Jadi bebas aja sebenarnya, tergantung dari tujuannya Coach Ayu pengen buat seperti apa. Ada orang yang nggak pede gitu kan ya, ada orang yang nggak pede kelihatan wajahnya, itu nggak apa-apa juga kayak saya tadi. Jadi saya kenapa mencontohkannya juga saya dari belakang, itu bisa aja kayaknya juga ada yang coach juga yang salah satu coach dari Surabaya kalau nggak salah juga sama, nggak menunjukkan wajah kita sebagai seorang personal trainer pada saat mengajar, tapi menunjukkan pun itu juga boleh gitu, seperti yang dilakukan oleh coach Febri sama coach Rex itu juga boleh banget gitu. Jadi tergantung coach Ayu ingin seperti apa kontennya gitu. Yang ingin personal branding yang ingin Coach Ayu bangun itu seperti apa? Boleh kok, kalau mau hadap belakang juga boleh, nggak apa-apa. Bebas. Bikin aja coba. Yang hadap depan kemarin juga oke kan, udahan. Kalau misalkan personanya Coach Ayu seperti itu boleh. Dan yang saya contohkan dari teman-teman sekalian ya, jadi bukan hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh teman-teman sekalian. Kalau teman-teman punya style masing-masing, punya cara masing-masing untuk mengedit video, silahkan. Jadi saya cuma mencontoh aja, jadi nggak harus seperti saya atau seperti Coach Citra, enggak. Silahkan dengan persona masing-masing disesuaikan dengan kepribadian masing-masing, dengan stylenya masing-masing, jadi nggak terpatok harus seperti ini. Cuman share contoh bagaimana cara membuat konten yang sudah saya lakukan sampai saat ini, gitu aja ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita next? Oke ya, kita next dulu ya. Oke, nah sekarang pemilihan audio nih yang tadi kita ada Coach Herlina tadi sempat menanggapi kontennya Coach Febri ya. Jadi pemilihan video ini itu sebenarnya juga termasuk salah satu hal yang penting kalau menurut saya dalam hal pembuatan konten. Nah, katakanlah video kita itu lagi misalkan Coach siapa di sini ya? Tadi Coach Aji ada ya? Atau Coach Arif aja deh. Coach Arif lagi ngelakuin band over row berapa kilo? 100 kilo misalkan. Oh itu kan lagi ngangkat berat ya, heavy lifting. Nah, cocoknya lagunya kayak yang tadi dipakai sama Coach Febri di konten tuh, bener nggak? Tadi lagunya kan lagu Fong ya, bener ya. Nah, cocoknya kayak begitu tuh. Nah, itu cocoknya lagunya dipakai ke kontennya Coach Arif yang lagi band over row 100 kilo. Nah, motivasi tinggi apa yang mau disampaikan di sana? Misalkan Coach Arif menyampaikan sebuah motivasi di captionnya, gimana sih caranya supaya bisa band over row sekuat itu. Gitu. Nah, kemudian tone-nya kalau teman-teman lihat mungkin lebih gelap, lebih intens gitu ya, jadi lebih kayak strong atau kuat kesannya yang ditampilkan, dan musiknya pun juga mendukung. Lain ceritanya kalau misalkan Coach Arif lagi video heavy lifting kayak gini, kemudian lagunya lagu lo-fi atau chill yang tadi yang saya seperti saya yang tadi mainkan, itu nggak cocok gitu ya, kayak nggak nyambung gitu ya. Jadi pesan audio itu juga penting sebenarnya dan pemilihan audio untuk konten yang teman-teman sampaikan. Kemudian kalau untuk yang atau chill itu kayak yang teman-teman tadi dengar di contoh demonstrasi video saya, itu lo-fi kecil, jadi cocok untuk video tutorial atau edukasi misalkan tentang nutrisi atau dari lifestyle gimana menjadi seorang coach, kayaknya lebih nyambung ke sana. Dan lihat tone warnanya jauh lebih cerah, lebih jelas,
Nanti kita bahas juga tentang tone warnanya juga. Tapi kebetulan studio Go Workout kita memang tone-nya hitam ya. Jadi memang agak gelap dan di ruangan. Jadi teman-teman bisa mensiasati itu gimana caranya. Mungkin tadi seperti disebutkan Coach Herlina, pengambilan angle kameranya atau lightingnya harus diperhatikan. Kemudian ada juga audio yang update cocok untuk video sirkuit training yang ceria dan dinamis. Jadi misalkan pas lagi unlimited kelas itu bisa pakai video audio yang lebih ceria, yang lebih temponya. Jadi pemilihan audio pun itu sebenarnya penting. Oke, kita ada satu video lagi yang ingin saya share di sini. Sebentar. Oke, jadi yang selanjutnya akan saya coba demonstrasikan adalah penambahan. Oke, jadi yang selanjutnya akan saya coba demonstrasikan adalah penambahan audio pada video kita nantinya ya. Pada konten kita nanti ingin menambahkan langsung audio di CapCut. Oke, bisa kita tap audio, kemudian kita pilih sound. Kemudian untuk audionya ini itu kita sesuaikan. Jika teman-teman ingin audionya itu berupa atau kontennya itu berupa edukasi, ada baiknya musik yang dipilih. Nah, sehingga penjelasan teman-teman atau penjelasan yang dari videonya bisa tersampaikan dengan jelas. Tapi kalau teman-teman misalkan ingin teman-teman latihan deadlift, penjelasannya itu butuh sesuatu atau lagu yang jauh lebih bersemangat, lebih berenergi atau lebih ada di untuk lagunya memang harus menyesuaikan juga dengan nuansa yang ingin teman-teman bawakan. Oke, sekarang kita pilih, kita coba-coba dulu. Oke, untuk lagunya kita coba pilih yang ini aja ya. Nanti teman-teman bisa pilih-pilih sendiri. Oke, kita coba. Oke, dan akan saya stop lagunya ketika video saya berakhir. Ini lagunya kurang jelas ya kalau di sini ya, mohon maaf. Jadi ini nanti ada video akhirnya kok, nanti saya akhirnya. Pokoknya ceritanya pilih aja lagunya yang sesuai dengan nuansanya konten teman-teman sekalian gitu ya. Oke, caranya seperti itu, simpel aja. Jadi hasil akhirnya kan seperti ini. Nggak kedengeran ya teman-teman ya, mohon maaf. Kedengerannya suara ini malahan, kriket di belakang. And then done. Selanjutnya akan coba saya demonstrasikan adalah penambahan audio pada aplikasi Instagram. Nah, jadi kalau untuk penambahan audio itu bisa teman-teman lakukan di CapCut, bisa, atau teman-teman lakukan langsung di Instagramnya aja. Jadi terserah sih, mau pilih yang mana, bebas. Pokoknya disesuaikan dengan konten yang mau dibawakan. Kalau teman-teman di sini biasanya dari mana? Dari CapCut-nya atau dari ininya, dari Instagram langsung? Biasa CapCut, Coach. Dari CapCut. Oh, langsung dari CapCut ya, berarti ya. Boleh. Oke, kita lanjut. Coach. Kadang ini Coach, kalau bikin sendiri tuh bingung di ininya kan, kadang kita tiap mau masang videonya ya, kadang tuh waktu beat suaranya tuh saat video ini dengan video yang lain tuh kadang kurang pas gitu. Gimana maksudnya? Jadi audionya sama videonya beatnya nggak pas gitu maksudnya? Ya, kadang mungkin mungkin di beat yang pertama itu ya, di audio pertama tuh masih oke lah, kan ada nanti mau ke tengah, ke belakang tuh kadang tuh nggak pas gitu loh. Nah, itu memang cukup challenging sendiri. Tantangannya adalah mengepaskan audio supaya iramanya sesuai dengan misalkan pergerakan perpindahan klipnya atau pergerakan dari latihannya gitu kan ya, maksudnya Coach Herlina ya, pengen ngepasin gitu kan ya. Nah ya, betul, kalau di CapCut itu memang agak susah, tapi kalau teman-teman misalkan larinya ke TikTok nih, ini saya juga baru belajar juga, di TikTok tuh bisa ada, di Instagram juga ada namanya Beats. Teman-teman nanti lihat ya, coba cek di aplikasinya masing-masing, ada namanya Beats. Itu bisa teman-teman tambahkan atau add Beats. Di sana nanti akan muncul titik-titik. Nah, di titik-titik itu teman-teman mencoba untuk cut-to-cut-nya itu pas di titik-titik itu. Jadi nanti sesuai dengan irama lagunya, tak 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 tak. Nah, itu. Nanti coba kita dipelajarin ya. Itu ada di Instagram sekarang udah ada tambahan itu Beats, itu bisa dipakai untuk ngepasin kita punya lagu sama kita punya konten. Jadi lebih enak lah dilihatnya. Oke, Coach Herlina, bagus tuh insight-nya. Jadi udah mulai ngejust audio sama video itu lumayan agak challenging soalnya memang. Supaya pas beat-nya ini pas pindah gerakan atau pas pindah klip gitu ya maksudnya ya. Nanti coba-coba aja pakai yang Beats itu ya Coach Herlina ya.
Oke, kita mulai dulu. Langsung kita tambahkan Reels di sini. Kita pilih video yang ingin kita masukkan audionya. Ini tadi masih memakai audio dari aplikasi TikTok. Untuk penambahannya bisa kita pilih audio. Dan ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk meningkatkan growth. Tapi teman-teman juga bisa pilih lagu yang teman-teman suka. Atau pilihlah audio yang sesuai dengan konten yang akan teman-teman bawakan. Kalau seperti ini jatuhnya lebih konten edukasi, jadi kita pilih lagu yang tidak terlalu ngebeat, jadi lagunya cukup dengan beat yang sederhana aja. Kita pilih, bisa bebas ya, mau pilih di mana teman-teman pilih aja. Kalau untuk yang trending kita pilih yang ada tanda anak panahnya ke atas, dan coba pilih lagu yang teman-teman sesuaikan dengan kontennya ya. Tidak perlu, misalkan teman-teman nggak mau yang trending juga nggak apa-apa. Jadi nanti silakan aja tinggal dipilih salah satu. Kalau saya tetap akan pakai video atau audio yang dari audio aslinya yang sudah kita edit tadi ya. Oke, kemudian kita pilih next, dan hasilnya. Nah, dan hasilnya tetap nggak ada suaranya di sini ya. Mohon maaf teman-teman ya. Nanti bisa dilihat di konten di Reels yang kita akan upload bersama-sama. Saya juga akan upload video yang ini. Nanti bisa dilihat nanti hasilnya seperti apa ya. Ini tujuannya sebenarnya saya pengennya ngeloop. Jadi saya pilih lagunya juga lagu yang ngeloop itu dia berulang kali ngeloop ya. Jadi berulang-ulang terus. Berulang-ulang terus videonya. Lagunya juga ngeloop juga, berulang-ulang juga jadinya jatuhnya. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Dan hasilnya akan seperti ini. Kita preview dulu. Oh, nggak keluar ya suaranya di sini ya. Di aslinya keluar sih. Nah, ini tadi yang maksud saya ngeloop ya, atau berulang. Jadi ketika audiens mau baca caption saya nantinya, itu videonya akan seperti ini. Tanpa audiens sadari itu sudah 1 kali perputaran. Tuh, ulang lagi dia. Tuh, ulang lagi kan? Oke, itu tadi yang maksudnya videonya ngeloop atau berulang kali berputar. Dan itu akan ngefek ketika saya tambahkan caption di sini. Ini saya sudah sediakan caption yang saya tulis. Tinggal di copy paste. Jangan lupa juga tambahkan 5 hashtag yang relate sama captionnya. Dan oke. Jangan lupa juga tag untuk invite kolaboratornya adalah ke workout cabang masing-masing. Seperti itu. And then it's done. Udah selesai. Lagu sudah, kemudian penambahan overlay dan teks tadi juga sudah, serta edit rough cut sudah. Jadi sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan bahas untuk uploadingnya seperti apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Ini lebih ke teknikal aja sih kita semua hari ini. Ada pertanyaan kah? Sambil saya coba share kembali. Oke, kita lanjut dulu. Tuh, kok belum? Oke. Oke, jadi pemilihan audio udah. Untuk pemilihan audio juga beberapa pada materi yang lalu saya bilang untuk menyarankan teman-teman pakai lagu trending. Sebenarnya nggak pakai lagu trending pun nggak apa-apa. Cuman lagu trending itu akan menambah kemungkinan kontennya teman-teman itu spreading atau menyebar lebih luas gitu aja ya. Tapi nggak jaminan juga akan meningkatkan view sebenarnya. Jadi pilih aja lagu yang sesuai karakternya teman-teman, sesuai sama kontennya yang mau disampaikan, yang teman-teman suka, itu akan jauh lebih bagus sih sebenarnya. Oke, itu untuk lagu. Next. Nah, untuk ini sama ya, tadi ya saya udah jelaskan untuk ritme kontennya, tempo, repetisinya, jangan biarkan satu klip lebih dari 3 detik kalau bisa. Kalaupun memang itu video edukasi yang seperti Coach Rexy dan Coach Febri tadi kita lihat contohnya, buatlah semenarik mungkin. Gimana caranya? Mungkin dari video background belakangnya itu bisa dimainkan zoom in zoom out atau transisinya bagaimana, atau mungkin angle-nya juga bisa dimainkan, berarti pindah kamera ya kalau angle itu ya, agar audiensnya tidak bosan. Jadi kalau kayak Coach Febri dia kan selfie itu juga boleh, itu udah gerak dinamis juga, tapi bisa ditambah dengan angle yang lain juga. Jadi buatlah bagaimana kita bisa menyampaikan edukasi itu sampai ke audiens dengan semuanya, nggak skip, jadi bikin semenarik mungkin. Nah terus untuk hook ini juga, ini susah-susah gampang ya bikin hook yang
powerful ataupun yang bisa semenarik mungkin. Jadi ada 2 style sebenarnya yang saya perhatikan dari akun teman-teman sekalian. Ada yang menambahkan teks pada bagian cover videonya atau cover kontennya, ada juga yang tidak. Nah, challenge-nya untuk yang tidak adalah gimana caranya membuat covernya itu sudah menyampaikan apa yang ingin disampaikan aja. Nah, itu sebenarnya. Nggak harus kok ada tulisan segede itu di setiap cover, nggak harus. Misalkan teman-teman nggak suka, ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi, sesuaikan dengan persona masing-masingnya. Misalkan kayak di kontennya mungkin siapa saya lihat, ada satu quotes yang itu cuman covernya menunjukkan sedang pending boxing, ya it's okay. Tapi asalkan antara cover kemudian isi captionnya juga itu akhirnya nyambung gitu ya. Jadi bebas untuk hook ini bisa dari mana aja, bisa dari tampilan tanpa teks ataupun cuman covernya aja dibuat semenarik mungkin, atau mungkin kasih kayak seperti yang kita bahas di materi minggu sebelumnya, materi bulan lalu itu kita kasih yang tadi berupa kontradiksi, gimana caranya fat loss, kelaparan dan sebagainya kayak gitulah. Jadi untuk hook ini teman-teman bisa coba belajar lagi caranya bikin hook yang menarik seperti apa. Nah, untuk tone-nya tadi juga sama ya. Ini sama-sama kita lagi mengajar nih, seorang personal trainer mengajar gitulah ya katakanlah. Cuman beda nih, yang satu ini ceritanya masih enteng-enteng, memulai, yang satu udah jimrat banget nih. Nah, beda tone, beda warna, beda audio, beda visual, konten yang disampaikan pun juga berbeda gitu ya. Jadi ini juga harus mulai di teman-teman bisa mulai mengaplikasikan pada konten-konten teman-teman sekalian. Misalkan kalau untuk yang edukasi itu mungkin yang sebelah sini ya, yang sebelah kanan ini fontnya bersih, nanti dikasih videonya bersih, kemudian cari font yang juga bersih, yang jelas, musiknya jauh lebih tenang, tonnya, warnanya juga jauh lebih natural. Misalkan kalau yang ini Coach Rexy lagi spotting Coach Arif misalkan, nah ini lebih kontras atau gelap, kemudian bisa dibuat lebih slow motion, terus cari musik-musik yang sinematik atau yang funk, nah itu mulai diperhatikan lagi. Jadi nyambung kita buat konten yang lebih berkualitas lagi. Oke, ini beberapa checklist yang sebelum kita upload. Judul, seperti saya bilang opsional ya, bisa pakai judul, bisa enggak, atau cuman gambarnya aja sudah menjelaskan, udah cukup bagus, it's okay. Kemudian caption, nah baris pertama di caption itu harus menarik. Jadi kalau kayak di kontennya Coach Rexy tadi, tapi nggak kelihatan ya tadi captionnya, sorry. Jadi baris pertamanya harus menarik, karena cuman yang kelihatan waktu kita buka video itu cuman baris pertama yang atas aja, yang tadi itu harus menarik tuh. Kemudian jangan lupa kalau sekarang hashtagnya mungkin nggak terlalu banyak seperti dulu dan nggak terlalu berpengaruh sebenarnya, tapi juga cukup penting cari aja 5 hashtag spesifik yang relate sama kontennya teman-teman sekalian. Oke, ini rekomendasi aset ini sama ya tadi ya. Untuk font, pemilihan font, pastikan fontnya itu jangan yang melungker-lungker gitu ya. Apa yang melungker-lungker? Yang keriting gitu ya. Kalau untuk konten-konten fitness sepertinya lebih cocok yang kesannya tegas, kuat, kemudian nggak usah yang keriting-keriting, bersih, profesional. Jadi teman-teman bisa pilih mulai dari sekarang bagaimana caranya pilih font yang cocok untuk kontennya teman-teman sekalian. Ini contoh-contohnya aja, ada The Bold, ada Monstera, Classic, dan ada Bebas New. Musiknya juga seperti tadi saya sebutkan, funk, hairstyle, lo-fi, chill untuk apa, upbeat pop untuk apa, dan sebagainya. Transisi juga bisa ada pakai transisi yang seperti sudah teman-teman lakukan, ada yang otomatis tersedia di CapCut, itu macam-macam banget, bisa teman-teman sesuaikan, atau bisa manual dengan seperti saya contohkan tadi, zoom in atau zoom out. Oke, silakan. Dah, kita ke pertanyaan sekarang, lebih ke teknis. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian sebelum kita nanti teman-teman habis ini langsung praktek ya. Yuk, silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, saya Coach Citra. Ya, silakan Coach Erlina. Tadi kan di sini sempat dibahas kalau bisa kan klipnya per klip itu maksimal 3 menit ya. Paling tidak 3 menit. 3 menit, sorry, 3 detik ya. Dari 3 detik, 3 lebih dari 3 detik. Ya. Nah, misal saya kan sering bikin video tuh yang kemungkinan tuh kayak edukasi gerakan, variasi gerakan gitu, Coach. Jadi, semisal andaikan nih
itu nanti gerakannya kan variasi gerakan kardio ya. Nanti kan jumping jack itu berarti cuma 3 detik jumping jack, habis itu langsung ganti yang lain. Jadi kan kayak ke Sorina kemarin bikin yang sama kliennya itu ya? Iya. Nah, itu tuh nggak usah selama itu sebenarnya. Jadi karena ada beberapa gerakan tuh, kalau sudah lebih dari 3 detik tuh biasanya takutnya akan ke skip ya. Maksudnya yang nggak apa-apa aja sebenarnya, cuman kita kan ceritanya lagi bikin konten supaya lebih menarik dan supaya nggak ke skip, supaya apa yang ingin kita sampaikan tuh semuanya tersampaikan sampai selesai kan. Nah, penjelasannya gimana? Misalkan lagi jumping jack nih, nggak harus kok sampai 1, 2, sampai 3 detik gitu kan. Orang begini aja terus Coach Herlina tambahkan tulisan di atas, misalkan jumping jack 30 detik M-rep. Nah, itu sudah tahu tuh, itu lagi jumping jack dan gerakannya cukup 1 kali 1. Nah, atas bawah aku mau 2 kali gerakan, pokoknya nggak lebih dari 3 detik, itu udah cukup. Langsung ganti, transisi ke gerakan selanjutnya. Misalkan habis jumping jack, high knee, tulis aja high knee. Ada teksnya juga di atas muncul, high knee 30 detik, M-rep, nah kayak gitu. Jadi coba aja nanti supaya misalkan Coach Herlina lagi pengen bikin konten edukasi tentang kardio di rumah aja ceritanya kayak gitu ya. Supaya ada 5 gerakan ini bisa tersampaikan semua ke audiens tanpa ke skip. Kalau misalkan dari pertama aja jumping jack udah 5 detik sendiri itu pasti udah ke skip. Ini ngapain sih? Kita udahlah skip. Jadi kita bisa buat ya, penjelasannya lagi bisa misalkan cuma ditulisin jumping jack doang nih, nggak apa-apa pas di videonya cuma ditulisin jumping jack. Nanti jumping jack 1,5 detik, terus high knee 1,5 detik, terus burpee 1,5 detik gitu ya. Nanti terakhirnya Coach Herlina kasih tuh untuk penjelasan lebih lanjut tentang reps dan berapa setnya, silahkan cek di caption. Nah, orang kan penasaran, ya kan? Orang penasaran loh, ini ada 5 gerakan, berapa kali nih, berapa repetisi nih. Nah, itu Coach Herlina tulis tuh di caption, gerakan pertama tadi jumping jack itu 30 detik, lakukan sebanyak mungkin, atau langsung aja berapa reps gitu misalkan, langsung 20 reps, misalkan back to back 2 set, misalkan kayak gitu. Jelasannya di caption. Nah, itu lebih jadi nyambung tuh, orang habis lihat kontennya, oh ini bisa dilakuin di rumah nih kayaknya. Tapi berapa reps ya? Tulis terakhirnya. Informasi selanjutnya cek caption gitu. Oke, Coach. Boleh banget kok. Ya, tapi kalau konten edukasi, ya silakan. Berarti kalau andaikan kita dengan waktu yang 3 detik itu kita banyakin gerakannya gitu ya, Coach, variasi gerakannya gitu ya. Atau boleh. nanti misal atau enggak, paling enggak 5 gerakan aja biar enggak terlalu lama juga ya. Itu 5 gerakan yang bisa bakar kalori di rumah. Bakar 400 kalori dengan gerakan simpel ini di rumah. Jadi 5 video 5 detik aja mungkin gitu ya, atau ya enggak, satu videonya 1,5 detik deh biar tahu tuh gerakannya seperti apa. 1, 2 udah langsung, jangan sampai 3, 1, 2, 3, 4 dan itu kelamaan. Jadi 1, 2 pindah, 1, 2 pindah, 1, 2 pindah. 5 detik 5 sampai 8 detik aja penjelasan di caption. Oke, baik, Coach. Atau kalau misalkan ada nih, biasanya kalau dulu saya ditanyain, tolong dong bikin video lengkapnya gitu. Nah, boleh juga Herlina atau coach-coach yang lain untuk bikin carousel namanya. Carousel tuh yang di slide-slide tuh, misalkan video yang pertama 5 gerakan kardio simple bakar kalori di rumah gitu ya. Slide selanjutnya ya udah Coach Herlina tunjukkan gerakan jumping jack berapa detik. Itu sekarang ngangkat istilahnya juga lebih menarik juga karena audiens bisa mengikuti langsung tanpa membuka YouTube. Jadi mengikuti gerakan-gerakannya Coach Herlina. Oh, habis gerakan jumping jack, oh ternyata high knee. Jadi tinggal di slide-slide gitu. Itu boleh, kalau itu boleh lebih dari 3 detik, nggak apa-apa. Tapi reels, kalau mau bentuk carousel boleh. Jadi misalkan 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi pastikan dia ngeloop ya tadi ya, atau berulang. Jadi misalkan jumping jack, gerakan pertamanya misalkan Coach Herlina ke atas, nah yang terakhirnya itu hampir ke atas juga, jadi nanti itu akan berulang terus. Jadi orang nggak tahu kalau itu ternyata cuma 5 detik. Taunya orang lihat, oh jumping jack kayak begini.
gitu. Jadi harus nyambung tuh sama slide itu. Itu boleh kalau misalkan ingin lebih jelas terlihat gerakannya seperti apa, temponya seperti apa, boleh pakai carousel ya. Jadi bebas untuk pembuatan kontennya itu harus reels, bisa juga bentuknya carousel itu lebih sekarang juga lagi balik lagi ke carousel. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Cukup, Coach. Terima kasih. Ya, sama-sama Coach Erna pertanyaannya. Silakan Coach yang lain mungkin kalau ada pertanyaan. Sorry. Kalau ada pertanyaan saya yang nanya nanti nih. Silakan yang ada mau pertanyaan silakan diskusikan nanti langsung ke praktek. Sorry. Coach Rexi ada pertanyaan, Coach? Oke, Coach Putri ada pertanyaan nggak nih? Dari saya aman, Coach. Aman, oke. Coach siapa lagi ya? Oke, silakan Coach. Oke, ada Coach Arif ada pertanyaan? Coach. Oke, cukup ya. Berarti kita langsung lanjut ke tugasnya kita nanti hari ini. Sebenarnya tugasnya ada deadline waktunya. Sorry guys. Maaf. Oke, ini dia. Oke, jadi nanti kita dari bulan Januari, Februari, Maret udah beberapa materi udah masuk ya. Jadi bisa teman-teman buat hari ini satu konten sesuai dengan materi yang sudah didapat. Sebenarnya ada waktunya 1 jam, tapi enggak ya. Kita buat untuk teman-teman di sini boleh 1 jam. Kalau saya tunggu, kita langsung follow up di WA group nanti. Teman-teman langsung edit aja. Silakan. Tapi kalau untuk teman-teman yang lain yang belum datang juga, nanti mungkin saya akan langsung umumkan di WA group aja. Saya tunggu batasnya hari ini. Jadi langsung di-upload di IG, langsung di-repost di story, tag dan mention di story-nya ya. Kalau tag-nya nanti cukup di ini aja, cukup di kolaborator di post atau di niche-nya. Tapi kalau kita akan mention saya supaya saya juga bisa lihat teman-teman sudah edit video atau terus pastikan lagi bajunya pakai baju coaches ya teman-temannya supaya kita seragam semua dari Bali, Surabaya, Samarinda, Balikpapan, Malang dan Sidoarjo. Kita semua kompak pakai seragam ketika melatih atau ketika membuat konten dan yang nantinya di-approve dan tag collab dengan akun GWO masing-masing itu adalah yang sesuai dengan term and condition yang sudah saya sampaikan di WA group ya. Jadi saya juga berusaha untuk memakai baju coach setiap kali kontennya ditampilkan ya. Kita bareng-bareng. Oke, cukup dulu. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman yang datang hari ini dan kepada teman-teman yang sudah berusaha untuk membuat konten di tengah-tengah banyaknya jadwal melatih, di tengah banyaknya jadwal membuat tugas masing-masing coaches, masih menyempatkan untuk membuat konten. Saya mengapresiasi sekali, terima kasih banyak. Dan kemudian kesimpulannya adalah untuk pembuatan konten ini, apa yang sudah saya sampaikan, apa yang materi saya sampaikan mulai dari bulan Januari sampai bulan ini, sampai detik ini, bukan mutlak atau sesuatu yang harus teman-teman lakukan, harus stylenya seperti itu, enggak. Jadi saran saya adalah teman-teman kenali dan temukan potensi masing-masing dari teman-teman sebagai personal trainer. Saya di sini cuman sharing atau memberikan sedikit materi tentang bagaimana
membuat konten yang lebih menarik sebagai kita seorang personal trainer. Tapi kembali lagi ke personal masing teman-teman sekalian, cari, kenali, dan temukan potensi atau kemampuan atau kelebihan teman-teman masing-masing sebagai seorang personal trainer. Jadi apa yang disampaikan nanti itu teman-teman nggak kehilangan jati dirinya teman-teman sekalian sebagai seorang personal trainer. Yang perlu ditekankan itu dulu aja deh. Jadi nggak harus kok ngedit seperti Coach Citra, nggak. Saya cuman sharing aja di sini supaya materinya teman-teman juga bisa buat konten yang lebih menarik, yang jauh lebih bagus, lebih rapi, lebih profesional sebagai seorang coaches. Kemudian kalau tadi saya sempat menyinggung tentang personal trainer dan fitness influencer, bedanya adalah personal trainer, kita sebagai seorang personal trainer, kita harus tahu apa yang kita sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya tidak mengarahkan teman-teman sekalian untuk menjadi fitness influencer, tidak. Tapi semisalkan ada kemungkinan itu, semisalkan teman-teman dengan sering atau konsisten mengupload atau membuat konten, kemudian akhirnya teman-teman ada mengarah ke arah sana, ya itu bonus gitu loh. Sebagai seorang fitness influencer, tapi juga sebagai seorang personal trainer. Tapi bukan berarti apa yang saya sampaikan sekarang ini sampai detik ini itu mengarahkan teman-teman untuk jadi fitness influencer, tidak. Jadi kembali lagi apa yang harus kita sampaikan ke kontennya kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan teman-teman nggak boleh lost jati dirinya teman-teman sebagai seorang personal trainer. Itu aja ya. Kalau misalkan memang nanti ke depannya teman-teman jadi fitness influencer, walau alam ya, nggak tahu, siapa tahu aja Coach Ayu tiba-tiba followernya meningkat drastis gitu ya, Coach Herlina followernya bisa 10K ke atas nyanyi go workout, kan nggak tahu. Tapi tetap apa yang kita sampaikan sebagai seorang personal trainer itu bisa dipertanggungjawabkan dan itu benar, dan teman-teman tahu kapasitasnya teman-teman sekalian sebagai seorang personal trainer. Itu aja, terima kasih. Nanti kita langsung lanjut di grup ya, langsung hari ini saya tunggu, saya juga akan beri pengumuman di WA grup nanti apa aja yang harus dilakukan. Tapi untuk hari ini harus upload satu video dengan materi yang udah kita dapat. Dan ini semua bagi teman-teman nanti yang lagi, teman-teman yang belum datang hari ini bisa nanti Mbak Indai akan menguploadnya di YouTube. Nanti teman-teman akses di sana untuk melihat lagi materinya hari ini. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Yang terima kasih udah datang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak banget. Silakan dicoba membuat kontennya. Oke, silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah. Silakan meninggalkan meeting. Boleh. Terima kasih. Sampai jumpa di meeting selanjutnya.